Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan tema ketika jalanmu sudah buntu. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Hari ini kembali kami datang dalam hadirat-Mu karena kami membutuhkan firman-Mu. Senantiasa kami bersyukur atas semua penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan saja. Dan kami mau memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara yang baik seturut kehendak Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati kami dan urapi kami, supaya kami mengerti dengan pengertian yang diperbarui, dan kami senantiasa taat pada setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seorang kawan lama tiba-tiba menghubungi saya melalui aplikasi chatting. Setelah saling menanyakan kabar masing-masing, kami bertukar kabar tentang kondisi terkini. Alangkah terkejutnya saya waktu ia mengatakan bahwa dirinya sudah lama jauh dari Tuhan, tidak aktif lagi dalam pelayanan apapun. Padahal setahu saya, dia termasuk orang yang paling semangat kalau menyangkut perkara-perkara rohani. Saya mengenalnya sebagai pribadi yang aktif melayani. Dia multi talenta. Sepanjang pembicaraan, ia terus mengeluh keadaannya sekarang ini dan membandingkan dengan keadaannya di masa yang dulu. Mendengar kisahnya tersebut, saya teringat akan kisah anak yang hilang. Keduanya, teman saya dan si anak bungsu yang hilang, sama-sama menyadari keadaan mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Akan tetapi, anak bungsu yang hilang itu memutuskan untuk bertindak, kembali pulang mencari bapaknya. Inilah yang membedakan antara anak yang hilang dan teman saya yang tetap memilih jauh dari Tuhan, tidak mau kembali dengan Tuhan. Teman saya itu hanya mengeluh sambil mengenang akan kesuksesannya di masa lalunya, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk memulihkan dan memperbaiki keadaannya sekarang ini. Sementara anak bungsu yang hilang itu memutuskan untuk bertindak kembali dalam pelukan kasih bapaknya. Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 17 dan 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Saudaraku, dalam perikop firman Tuhan yang kita baca ini, kita telah melihat seorang anak yang meninggalkan rumah ayahnya untuk hidup bebas, hidup semaunya, hidup sesuai sekehendak hatinya, hidup dengan berpesta pora. Ia menghabiskan semua hartanya dengan berfoya-foya dan hidup dalam kemewahan dunia. Namun ketika hartanya habis, ia mulai menderita
dan kelaparan. Ia pun sadar bahwa ia telah berbuat salah dan ingin kembali ke rumah ayahnya. Firman ini mengajarkan kepada kita tentang kasih Allah yang tidak terbatas pada umatnya yang mau bertobat dan kembali dalam pelukan pemeliharaan Tuhan. Meskipun anak itu telah berbuat dosa dan meninggalkan ayahnya, namun ayahnya tetap mengasihi dan menerimanya kembali. Ia, sang ayah, bahkan berlari menyambut anaknya yang kembali pulang. Ketika anaknya itu terlihat masih jauh, dengan bersuka cita sang ayah menyambutnya dengan tulus dan penuh dengan kerinduan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak didasarkan pada kebaikan atau kelakuan kita. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Kapanpun setiap orang yang mau bertobat dan kembali kepada Allah, maka tangan Allah terbuka. Suatu kasih yang besar disediakan kepada anak-anaknya yang mau kembali dalam pelukan pemeliharaan Tuhan. Ia mengasihi kita karena kita ini adalah ciptaannya. Ya saudaraku, ketika jalan hidupmu sudah buntu dan engkau sudah merasa tidak mampu lagi, segeralah kembali kepada Allah. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk dapat menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Anak dalam ayat ini juga menggambarkan kita sebagai orang-orang yang telah berdosa dan meninggalkan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita seorang diri, mungkin saja kita ini yang sebenarnya merasa jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan itu senantiasa dekat dengan kita dan ingin kita itu dengan kesadaran penuh, dengan pertobatan yang maksimal, kita kembali dengan sadar untuk kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan kasih Tuhan, kita membutuhkan akan kehangatan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku, sebelum semuanya menjadi tidak terkendali, sebelum semuanya menjadi terlambat dan engkau semakin jauh dari Tuhan, segeralah bertindak. Sekarang juga, jangan tunda-tunda. Yang harus kita lakukan adalah bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bukan meratapi keadaan kita sekarang ini, tetapi bertindaklah, kembalilah kepada kebenaran Tuhan. Katakan pada dirimu bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Meratap itu tidak akan mengubah apa-apa, saudaraku. Tetapi pertobatan menyadarkan kita kembali akan penyertaan Tuhan. Seperti Bapa dalam perumpamaan Yesus, Tuhan sudah menanti dan siap memeluk kita. Tidak cukup hanya menyadari keadaan kita. Kita perlu melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Jika kita telah berdosa dan meninggalkan Allah, marilah kita kembali kepadanya. Tuhan akan menerima kita dengan tangan terbuka. Bahkan Tuhan itu bukan hanya menerima, tapi Tuhan itu berharap dan sangat merindukan semua anak-anaknya yang jauh dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk kembali kepada Allah. Yang pertama, menyesal atas dosa-dosa kita. Yang kedua,
mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Yang ketiga, minta pengampunan dari Allah. Dan yang keempat, bertobat dan hidup sesuai kehendak Allah. Itu saja. Dan engkau akan menikmati pemulihan dari Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita kembali kepada Allah dan mengalami kasih-Nya yang tidak terbatas. Kita telah menghabiskan hidup kita untuk mengejar kesenangan duniawi yang sebenarnya mengecewakan, dan semuanya itu adalah sesuatu hal yang bukan nyata. Itu adalah sesuatu hal yang sesaat. Dan kita sudah lama mengabaikan Allah. Namun ketika kita menyadari kesalahan kita, kita harus kembali kepada Allah. Allah selalu menunggu kita untuk kembali. Ia siap menerima kita dengan tangan terbuka, dengan kasih-Nya yang nyata, dengan pemeliharaannya yang membawa damai dan sukacita yang sesungguhnya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami merenungkan kisah tentang anak yang hilang. Kami tersentuh oleh kerinduan hati anak yang hilang itu untuk mau kembali kepada ayahnya. Kami juga tersentuh oleh kerinduan hati ayah itu untuk bertemu dengan anaknya. Bapa menunggu dengan sabar akan kepulangan anaknya. Ketika anaknya akhirnya kembali, Bapa itu dengan penuh kasih memeluknya dan menyambutnya pulang. Terima kasih Tuhan, kisah ini mengajarkan kami tentang kasih dan pengampunan-Mu yang tidak terbatas dan tanpa syarat. Engkau Allah Bapa kami selalu menanti kami dengan penuh kasih meskipun kami telah jauh dari Engkau. Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali seperti anak yang hilang itu. Kami seringkali menjauh dari-Mu dan hidup dalam dosa. Namun kami percaya bahwa kasih dan pengampunan-Mu selalu tersedia bagi kami. Tolonglah kami untuk selalu menyadari kerinduan hati-Mu untuk bertemu dengan kami. Tolonglah kami untuk selalu bertobat dan kembali pada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga karena jamahan Engkau, maka penyembuhan yang berasal dari Engkau akan diterima oleh saudara-saudara kami, dan saudara-saudara kami dapat menjadi sembuh dan dapat beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, saat ini sedang dalam banyak problem masalah. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan.
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku. Shalom, Tuhan memberkati.